Nathan tertawa, terus kenapa aku tidak mengenalmu? Hah? Adrian tertegun. Yang lain juga tertegun. Apa maksud perkataannya? Adrian mengernyitkan dahi, maksudnya kamulah dewa perang Kunlun itu. Petik 2. Nathan tersenyum, ya, akulah dewa perang Kunlun, tapi aku belum pernah bertemu denganmu. Hahaha. Selanjutnya, semua orang tertawa. Apalagi Adrian tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan kakek Philip ikut tertawa. Dari sekian banyak pembohongan publik, belum pernah melihat yang seperti ini. Badut. Nathan jelas-jelas seorang badut. Istri Adrian, Shafirna Andersen, mengejek, Kirana, suamimu benar-benar lucu. Demi cari muka, sampai mengatakan diri sendiri dewa perang Kunlun. Apakah Anda tahu dewa perang Kunlun? Panglima dari 9 distrik perang, satu kata darinya mampu menghancurkan 1 batalion. Gimana? Mendekam di penjara seperti area pertempuran ya? Kirana, dapat suami seperti ini, kakakmu ini merasa iba. Petik 2. Semua orang juga mulai berceloteh, Kak Kirana, nanti jangan bawa dia lagi, kamu tidak merasa malu, kami merasa malu. Ya, nanti di pertemuan keluarga jangan bawa dia, keluarga Andersen masih butuh martabat. Petik 2. James, keluarga kamu benar-benar kacau, aku sangat kecewa denganmu. Kakek Philip memberi pandangan jijik pada James. Yah, karma apa yang kubuat ini ya Tuhan. Petik 2. Pasangan suami istri ini menundukkan kepalanya, wajahnya pucat. Ini adalah hari paling memalukan mereka. Kirana duduk di sudut ruangan, menghadapi berbagai ejekan. Dia terdiam, tetapi kedua matanya berlinang air mata. Ternyata ada momen yang lebih memalukan. Dia menatap Nathan, bahkan merasa muak. Dia tidak peduli Nathan masuk penjara, tidak peduli Nathan dimaki semua orang. Yang dia pedulikan adalah sikap Nathan. Dia sangka Nathan setelah keluar penjara, akan hidup normal kembali. Tetapi sekarang melihat Nathan membuatnya kecewa. Tidak realistis. Pembohong. Egois. Seperti badut. Kirana tidak ingin mengakui bahwa dia adalah suaminya. Adrian tidak ingin membiarkan Nathan, dia tersenyum sinis. Oke, bukannya kamu adalah dewa perang Kunlun. Besok malam Anhemia ada pesta penyambutan, jamuan khusus untuk dia. Aku berharap bisa melihat kamu di sana. Petik 2. Adrian tahu banyak hal juga. Memang benar ada jamuan itu. Nathan ingin menetap di Anhemia, jadi atasan memberikan dia jabatan wakil perwira tinggi kehormatan. Ini masuk akal. Bagaimanapun, orang sehebat itu bila tidak ada tujuan jelas, semua akan takut. Mudah menyebabkan kepanikan. Untuk itu, Anhemia mengadakan pesta penyambutan. Kakek Philip mendengar itu, langsung bertanya, wah, Adrian, kamu juga bisa berpartisipasi di pesta seperti itu. Mendengar itu, Adrian membusungkan dada, tertawa, kebetulan dapat 2 lembar undangan. Petik 2. Sebenarnya demi memamerkan dirinya di pertemuan keluarga ini, dia menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkan 2 undangan. Semua orang berdecak kagum melihat Adrian. 2 miliar setimpal lah. Kakek Philip bertanya dengan hati-hati, Adrian, bisakah kamu dapatkan undangan ini lagi? Jika ada, aku ingin pergi bersama ayahmu untuk melihat-lihat. Petik 2. Joseph juga berharap sambil menatap Adrian. Harus bisa. Adrian mengiyakan. Tapi sedikit mengoyak hati. 2 miliar lagi. Hanya butuh sekali telepon. Petik 2. Adrian mulai menelepon, dan membeli 2 lembar undangan lagi. Shafirna mendekati Kirana, Kirana, menurut kamu besok malam aku bisa lihat kamu tidak? Hahaha. Kirana muka memerah. Shafirna sengaja mengejeknya. Selang waktu tidak lama, sebuah sedan hitam berhenti di depan restoran Golden Bell.
Kemudian, seorang pria mengenakan jas memasuki restoran. Ini bukannya Mer Anton. Melihat pria itu, kakek Philip segera menyambutnya. Anton adalah sekretaris negara di Anhemia, setiap hari kontak dengan para petinggi di Anhemia. Siapapun yang bertemu dengannya pasti menghormatinya. Tuan Andersen, tujuan aku datang sangat sederhana, mengirimkan 10 lembar undangan untuk keluarga Andersen. Petik 2. Anton meninggalkan 10 lembar undangan, kemudian segera pergi. Ini adalah tugas pertama yang diberikan untuknya. Saat sekretaris negara sampai di depan pintu mobil, dia takut bertemu dengan Dewa Perang Kunlun yang legendaris. Dia mengingat dengan jelas pesan dari bos besar berkata, pesta penyambutan besok malam, mertua dan keluarga Kunlun harus hadir. Undangan harus diberikan, tetapi jangan terlalu mencolok. Jangan menyebutkan identitas siapa yang memberikan. Jadi mengutus Anton untuk mengantarkan undangan. Nathan tetap tidak bersuara saat kejadian itu. Namun, Adrian tertegun. Apa yang terjadi? Bukankah tadi hanya membeli 2 lembar undangan? Kenapa tiba-tiba datang 10 lembar? Diantar langsung oleh sekretaris umum. Berikutnya, kakek Philip tertawa kencang, ini cucu menantuku. Satu kata saja, bisa membuat sekretaris negara mengantarkan 10 lembar. Adrian, aku bangga padamu. Menaikkan martabat kami. Joseph tertawa bahagia. Wow, kakak ipar hebat banget, aku takjub padamu. Sadi dengan memandangi Adrian dengan perasaan kagum. Syafirna, kamu menikahi pria yang baik. Kamu wanita paling bahagia. Tidak seperti Kirana, menikah dengan napi. Syafirna berkata, Kirana, maaf ya, suamiku agak luar biasa. Nanti bila membutuhkan bantuan kami, bilang saja. Tapi, kita tidak berani terlalu dekat dengan kamu. Terhadap kakak ipar sendiri punya pikiran buruk, jangan-jangan nanti terhadap aku juga. Kirana sudah mau meledak. Bukankah ini jelas penghinaan atas dirinya? Tapi apa daya, Adrian terlalu hebat. Dengan satu telepon, sekretaris negara mengantar undangan secara pribadi, relasinya sangat besar. Undangan seperti ini, Andersen tidak satu pun yang bisa mendapatkannya. James dan istrinya semakin iri. Bila ada menantu seperti ini, mungkin tidur pun akan tertawa terus. Kedepannya setiap hari hanya menghitung uang saja. Oh iya, bukankah adiknya Adrian tertarik dengan putrinya? Tetapi mereka tidak bisa membantah Kirana, jadi tidak bersuara. Adrian masih kebingungan. Dari mana ada relasi di Anhemia? Pasti ada kesalahan. Tetapi kondisi seperti ini, dia hanya mengiyakan saja. Bagaimanapun, dia merasa semakin di atas angin. Adrian menyeringai, maaf kakek, cuma bisa dapat 10 lembar, bagaimanapun, pesta seperti ini terbatas. Kakek Philip tertawa, ini hebat sekali. Ayo, kita bersulang. Melihat itu, James semakin iri. Adrian, kakek, 10 undangan ini kakek saja yang membagikan. Baik, kakek Philip memiliki 4 anak, kecuali keluarga James, semua mendapatkan bagian. Beberapa lembar terakhir diberikan ke Sadi dan beberapa cucu kompetennya. Terima kasih kakek. Sadi mengambil undangan dan memamerkan di depan James. James menundukkan kepala dan terdiam. Di mata ayahnya, mereka bahkan tidak lebih pantas dari generasi di bawahnya. Tetapi mereka menerima saja, siapa suruh mereka tidak berguna. Nathan tiba-tiba bertanya, mengapa keluarga kita tidak kebagian undangan?